Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Di video kali ini aku lagi mau refill deterjen aku yang udah habis. Nanti seperti biasa ya teman-teman, aku aktivitas. Nah hari ini tuh nanti ada aktivitas masak juga karena kemarin juga ada yang bilang katanya kangen aktivitas masak. Oke deh, makasih ya udah DM aku Bunda. Nah, nanti juga aku mau sharing-sharing tentang hidup minimalis, tapi ini cenderung yang ya lebih ke perasaan gitu ya. Perasaan apa sih yang menghinggapi kita setelah kita bisa meminimalisir hal-hal ataupun barang-barang yang ada di sekitar kita. Jadi, pada tema kali ini aku akan beri judul Less is More. Lebih baik dengan memiliki lebih sedikit. Memiliki lebih sedikit itu tidak tergantung pada barang saja ya, tapi juga pola pikir, terus juga pemikiran-pemikiran ataupun keinginan-keinginan yang ada di sekitar kita. Seperti yang sudah kita tahu bahwa hidup dengan sedikit barang maupun sedikit keinginan bagi sebagian orang mungkin menyebabkan kekurangan. Padahal hal tersebut belum pernah ia coba. Namun, apakah ada nilai kebermanfaatan itu sendiri dengan hidup memiliki sedikit barang maupun sedikit keinginan? Jadi, poin yang pertama adalah ketika kita bisa hidup dengan secukupnya barang, sedikitnya keinginan, sedikitnya barang, yang pertama memiliki nilai kebermanfaatan yaitu lebih fokus dan lebih ringan. Karena kita hidup hanya dengan barang-barang yang kita sukai atau yang kita favoritin aja dan kita butuhin aja. Jadi kita nggak punya PR untuk ngurusin barang-barang yang memang nggak kita sukai, untuk barang-barang yang memang nggak kita pakai. Waktu kita akan termanfaatkan dengan baik dengan memiliki hal-hal yang kita favoritkan, yang kita butuhkan sehingga kehidupan kita menjadi lebih fokus dan lebih ringan. Yang kedua, kebermanfaatannya adalah tidak banyak mau. Tidak memiliki keinginan berlebih karena dengan tinggal dan memilih mencukupkan diri dengan hal yang ada secara otomatis akan menginginkan lebih sedikit. Karena hidup dengan banyak barang hanya akan membuat kita lebih stres dan lebih menginginkan lebih banyak karena memikirkan banyak hal tentunya. Pernahkah kita menyadari ataupun berpikir ketika kita mulai mengkoleksi sebuah barang, maka yang timbul itu bukanlah rasa puas, melainkan rasa ingin menambah dan memiliki keinginan untuk barang-barang lainnya. Dan hal tersebut juga berlaku untuk sebaliknya ya. Ketika kita bisa mencukupkan diri dengan hal-hal yang ada di sekitar kita dengan secukupnya, entah itu baik keinginan maupun barang-barang, maka kita secara otomatis juga menginginkan lebih sedikit. Karena dengan sederhana dan sedikit saja kita cukup, untuk apa berlebih-lebihan. Kebermanfaatan yang ketiga adalah hidup makin berkualitas. Banyak waktu luang yang bisa kita manfaatkan untuk bertumbuh dan mengembangkan diri. Jauh lebih ringan, jauh lebih kreatif, dan banyak kesempatan untuk mengasah skill. Karena dalam hidupnya hanya ada hal-hal yang penting saja. Dan membuang segala sesuatu yang kurang esensial yang hanya akan mengganggu pola pikirnya. Kadang-kadang banyak sekali urusan-urusan dari luar maupun berita-berita dari luar itu secara tidak langsung mengganggu pikiran kita. Sebenarnya itu semua tuh nggak harus kita masukin ke dalam telinga maupun pikiran dan hati kita ya. Cukup kalau memang kita butuh, seseorang itu membutuhkan kita untuk sebagai pendengar ya dengarkan. Kalau bisa kasih saran dan nasihat yang baik, coba kita utarakan. Tapi kalau memang hal-hal tersebut itu sebenarnya itu tidak memiliki nilai lebih atau nilai tambah maupun manfaat untuk kita sendiri, ya udah nggak usah dimasukkan ke dalam diri kita ataupun ke pikiran kita, karena akan menambah beban dan membuat waktu kita akan semakin sempit karena memikirkan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita pikirin. Kebermanfaatan yang keempat atau yang terakhir adalah hidup jadi lebih seimbang. Saat seseorang menganut hidup minimalis, ia cenderung sadar akan hal-hal
yang baik maupun yang kurang baik untuk dirinya sendiri dan keberlangsungan hidupnya. Ia mampu memilah mana aja yang akan ia masukkan dalam dirinya maupun yang akan ia tinggalkan begitu saja. Karena kesadaran dirinya inilah ia mampu mengatur waktu yang ia miliki. Jadi bisa lebih sadar akan kewajiban ataupun hak yang ia miliki tersebut juga. Mana waktu untuk bekerja, mana waktu untuk bercengkerama dengan sahabat, kerabat, teman maupun keluarga, mana waktu untuk istirahat, mana pula waktu untuk melakukan hobi yang ia miliki. Ingat juga ya bahwa hidup minimalis yang sering aku share tersebut itu tidak wajib berpatok pada apa yang aku share ya teman-teman. Contoh nih kayak kemarin kan, ada beberapa barang-barang yang menurut aku itu memang bisa kita skip dalam kehidupan kita sehari-hari karena memang gak aku butuhin. Tapi kalau ada bunda yang mungkin menganggap bahwa ada beberapa barang dari yang aku share tersebut masih ia butuhkan dalam hidupnya, it's no problem, it's okay bunda. Jadi tuh gak harus sama gitu ya. Itu adalah sesuai dengan pengalamanku dan sesuai dengan yang aku butuhkan karena kondisi aku yang bertempat tinggal di rumah ini. Jadi memang ada beberapa barang yang menurut aku itu esensial maupun ada beberapa barang yang bisa aku skip. Jadi menjadikan aku itu lebih hemat energi untuk tidak merawat begitu banyak barang yang sebenarnya nggak aku pakai, hemat budget juga karena aku nggak perlu tuh beli barang-barang yang memang nggak aku butuhin. Begitu pula untuk teman-teman maupun bunda di rumah sana bisa klasifikasikan ataupun catat mana aja barang-barang yang memang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari untuk keberlangsungan hidupnya maupun barang-barang ataupun benda yang bisa teman-teman atau bunda-bunda skip juga ya. Kadang kan variannya itu berbeda-beda. Misal aku nggak butuh karpet, bunda tersebut butuh karpet gitu ya. Jadi tuh di sini poin utamanya adalah garis besarnya aja gitu. Karena yang aku share ini adalah yang aku butuhkan dan yang ada di sekitar kehidupanku. Kalau yang memang relate dengan kehidupan teman-teman, it's okay, bisa diambil. Kalaupun ada beberapa yang berbeda, bisa dikombinasikan ataupun bisa diimprovisasi ya. Karena poin utama hidup minimalis yang sering aku share ini adalah hidup dengan secukupnya barang, secukupnya dengan kondisi yang ada sekarang. Bukan berarti juga kita itu memangkas impian ya. Impian itu wajib banget dalam hidup minimalis. Apalagi impian untuk membayar diri sendiri, yaitu contohnya impian untuk menabung dana darurat, dana masa depan, dana pensiun, dana kesehatan, agar suatu saat nanti ketika kita butuh juga kita nggak perlu untuk cari-cari semua dana tersebut. Hidup minimalis adalah hidup di mana hidup sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa yang ada yang ia miliki. Makanya jadi lebih bersyukur dan tidak membandingkan hidup kita dengan orang lain. Aku pernah baca suatu kalimat yang berkata seperti ini, jika engkau ingin menikmati nikmatnya hidupmu, maka jangan pernah engkau melihat nikmatnya hidup orang lain. Karena setiap individu pastinya memiliki rezeki, kondisi, dan juga pola pikir yang berbeda-beda. Yang penting di sini adalah poinnya kita sama-sama saling share hal-hal kebaikan yang garis besarnya bisa kita terapkan di rumah kita sendiri masing-masing, di kehidupan kita sendiri masing-masing. Adapun perbedaan dari item tersebut gak ada masalah. Hidup minimalis adalah hidup mencegah kita dari kemubasiran ataupun mencegah kita dari hal-hal yang sebenarnya tidak ada faedahnya. Dengan sadar hidup dengan apa yang kita butuhin aja, maka akan mengurangi hal-hal yang sebenarnya itu kurang bermanfaat di kehidupan kita. Contohnya dengan declutter, kita akan lebih ringan hidupnya karena di sekitar kita itu minim sampah, minim stres juga. Karena kita hanya hidup dengan barang-barang yang kita pakai aja sehari-hari. Selain itu, hidup minimalis cenderung juga merupakan salah satu gaya hidup yang hemat ya. Dalam artian kita membeli sesuatu yang kita butuhkan sekarang, bukan membeli yang memang suatu saat nanti apakah butuh atau tidak, mungkin butuh atau tidak. Makanya kita akan lebih sadar budget, sadar akan rezeki yang kita miliki, jadi kita bisa lebih untuk mengatur keuangan yang ada saat ini.
lebih memprioritaskan hal-hal yang penting dahulu, karena hal-hal yang penting, pokok, esensial itu sifatnya wajib dan harus dikerjakan atau dilakukan dari sekarang ya. Beda dengan hal-hal yang mungkin kita bisa skip, kita bisa tunggu mungkin dalam beberapa waktu ke depan. Jadinya hidup kita itu akan semakin merasa cukup, bukannya hidup kita diselimuti terus-menerus dengan mengeluh ataupun membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Karena kita itu kadang tidak tahu kehidupan orang lain yang mungkin terlihat wah, terlihat bergelimangan harta, apakah kebutuhan mereka itu juga sedikit seperti kita, mungkin juga kebutuhannya lebih banyak. Makanya rezeki yang Allah turunkan ke mereka juga lebih banyak, gitu ya. Nah, teman-teman, kayaknya sharing-sharing aku hari ini sampai di sini dulu ya. Aku mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Pokoknya aku seneng banget kalian kalau bisa sharing juga di kolom komentar, menanggapi apa yang aku share juga. Dan semoga apa yang aku share ini bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!